Oh, ih nakal deh. Lanjut. Tadi pagi sambil gue jalan, gue dengerin podcast. Gue suka dengerin podcastnya Lewis House. Teman-teman cari deh ya, ada di Spotify, ada di Apple Podcast gitu ya. Terus dia mewawancarai, episode paling baru dia mewawancarai productivity expert, namanya Ali Abdaal apa kalau gua nggak salah. Dia udah nulis buku, YouTube channelnya heboh banget gitu ya. Nah, rupanya si narasumber ini melakukan apa yang kita bahas di siaran pagi kemarin, Iwet. Apa tuh? Dia itu tadinya dokter. Terus 2 tahun lalu dia diwawancara si Lewis House ini. Tapi dia dokter, tapi dia suka bikin konten sharing mengenai how he manage his productivity throughout the day as a doctor. Oke. Di sosial media dia. Ya. Terus si Lewis ini bilang, konten lo tuh bagus loh gitu. A lot of people are actually benefiting from your productivity tips gitu. Terus lepas dari wawancara itu 2 years ago ya, dia tuh jadi mikir, iya ya gitu. Apa gue seneng juga ya kayaknya membagi tips productivity mengenai konten-konten mengenai productivity. Terus dia sambil, kenapa gue di atas lo ya? gue lagi terus lanjut, yang penting kita masih bisa komunikasi loh. Kenapa gue di atas lu ya? Why am I suddenly on top of you? Gue tuh biasanya on top of me. You are on top of me. itu pertanyaan lo kayak tadi. I should be on your bottom. I always be the bottom. Karena gue mendadak merasa bahwa kok kayak gue gini sih ngeliatinnya. Lanjut, gue sambil nungguin air panas terus. Iya, terus jadi intinya dia jadi ini pagi-pagi ada yang mencoba memancing emosi. KPI kenapa tidak menegur mereka berdua gemulai? Bo, yang ditegur KPI itu bukan karena gemulainya, yang dibaca dong literasinya yang. Sabar. Udah lanjut. Terus dokter apa sekarang ngelihat yang gemulai KPI. Gimana lu aja sekarang yang menegur gue? Kalau berani jangan pakai pihak ketiga, bro. Udah lanjut. Terus gue mau ngomong apa sih tadi? Itu si dokter Lewis. Oh iya benar. Nah, terus intinya si dokter Ali Abdaal ini dalam 2 tahun itu dia bergumul, terus dia melepaskan. So he finally decided untuk let go pekerjaan dia. He no longer practice medicine. He is a full-time YouTuber, content creator. Oke. Terus? Oke. Nah, terus dia ceritakan, ini berkat hasil wawancara gue sama lu loh, Lewis. Dia bilang gitu kan. Terus yang menarik adalah di wawancara itu dia bilang agak sulit loh gue untuk melepaskan dan memutuskan untuk menjadi YouTuber aja, karena kok gue merasa cringe banget gitu. Iya gitu, kok gue cuma jadi YouTuber aja, punya titel sebagai dokter itu tuh memberikan a sense of ternyata identitas diri gue yang paling melekat, yang membanggakan itu adalah sebagai dokter. Gue tuh paling merasa nyaman, gue dikenal sebagai dokter yang juga suka bikin konten YouTube. Nah, terus gue tuh mau membahas, kan kemarin kita membahas itu ya, ada pilot yang kemudian menjadi seorang pengusaha tas gitu. Ya kan, kita kan membahas itu. Ternyata memang, terus dia bahas gitu, memang yang paling sulit sebagai manusia itu adalah menentukan identitas kita. Which identity we are most attached to, gitu. True. Gitu. Nah, gue terus jadi mau nanya nih sama teman-teman yang menyaksikan siaran pagi kita nih, ya.
Kalau teman-teman punya kebiasaan buruk yang memang teman-teman eliminasi, kebiasaan jelek yang pengen lu kurangi, mungkin yang harus kita lakukan adalah identitasnya. We are so attached to the identity. Misalnya, gue tuh pengen olahraga, gue pengen mengurangi berat badan. Mungkin selama ini you are attached to the identity of a fat person. Mind my language. Pengen hidup lebih sehat. Selama ini, are you attached to the identity of a smoker, perhaps? Gitu. Jadi bukan identitas sebagai smoker, itu yang harus lo lepaskan gitu. Karena terus dia mengutip, are you still listening? Ya. Gue lagi mencerna sambil mikir. Terus? Iya, terus Anthony Robbins bilang katanya, the biggest driving force dari manusia adalah driving force yang melekat ke identitas. The biggest driving force. Now I understand. Gue ngerti sekarang. So, berarti kurang lebih kesimpulannya adalah satu hal di dunia ini yang membuat seseorang bergerak atau bertindak itu berdasarkan identitasnya. Dan mereka itu mudah sekali terusik ketika identitasnya diusik. Yes, betul. Jadi misalnya gini, kalau teman-teman punya resolusi, gue pengen hidup lebih sehat gitu ya. Mau lu sepanjang Januari memaksa diri lu kayak Iwet dan gue tiap pagi olahraga sampai kesakitan, sampai kelelahan. Kalau lo tidak mengembrace identitas lo sebagai manusia sehat, lama-lama driving force lu untuk olahraga luntur, Nek. Februari lu akan berhenti olahraga. Did you get it? Gue masih mencoba mencerna ya. Yes, lu pengen berhenti ngerokok, gue pengen berhenti ngerokok, gue pengen berhenti ngerokok. Berapa banyak yang berusaha terus kemudian gagal? Karena identitas lo masih sebagai perokok. Embody the identity first. Gue pengen identitas orang yang hidup sehat. Baru abis itu muncul tuh turunannya. Orang yang hidup sehat tuh kayak apa sih? Oh, orang yang hidup sehat mungkin dia pasti nggak akan. Jangan rokok dulu deh. Rokok mungkin paling susah. Identitas orang yang hidup sehat tuh kayak apa sih? Identitas orang sehat tuh kayak apa sih? Makan lebih sehat. Oke, kalau gitu gue akan makan pilihannya lebih sehat. Oke, apalagi nih sesudah makan. Oh, identitas orang sehat itu pasti olahraga. Oke, gue akan. You got it? Oke, good. Gue akan bangun pagi olahraga. Identitas orang sehat tuh apa? Orang sehat itu tidurnya harus nyenyak. Oke, gue akan tidur selalu jam 9, no matter what. Terus baru abis itu makan udah, olahraga udah, tidur udah. Pasti mau nggak mau lu mulai gini. Apalagi ya identitas orang sehat yang bisa gue lakukan. Rokok kayaknya, Jack ya. You got it? Gitu. Jadi jangan kebalik. Some of you probably mungkin gue mau berhenti rokok. Lu berusaha kuat berhenti rokok. Sementara identitas lu masih melekat kepada orang yang perokok. Itu ada hubungannya juga. So berarti gini ya. Ketika lo mau mengubah, berarti gini. Dengan kata lain, lo mau bilang bahwa artinya ketika kita punya sebuah resolusi ingin menjadi atau ingin lebih sehat, identitas kita harus kita ubah menjadi orang sehat. Yes, karena gini, yang biasanya kita ingin adaptasi adalah kebiasaannya. Nah, kebiasaan itu kan melekat kepada identitas. iya. Kalau kita cuman mengutik-ngutik kebiasaan aja, lama-lama bisa luntur. Paham. Yes. Paham. Itu if you change the identity, kebiasaannya akan ngikut. betul. Ibaratnya kayak buku 7 Habits of Successful Person. Yes. Successful person itu punya habit 7. Kenapa lo mukanya gitu? Capek gue ngobrol sama lo dari atas begini.
Udah beres, udah beres. Gue tuh berasa kayak ngomong sama lu begini nih. Gitu. Ngerti? Paham? Dan lu tuh gampang kepancing ya. Begitu gue kayak gini, nada lo langsung tinggi. Iya. Lah gue meninggi karena frotter lu bunyi. Langsung pegel. You know? Iya. Gitu deh. Keren ya, keren ya. I get it. Jadi berarti gini, dari semua resolusi yang kita buat di tahun yang baru, nomor satu adalah kita tentukan dulu identitas apa yang ingin kita capai lewat resolusi tersebut. Yes. Itu nomor satu. Lalu buat turunannya nih, dari identitas tersebut kita coba copy apa sih yang dilakukan sama orang-orang itu. Misalnya nih, tadi lo bilang bahwa lo mau berhenti merokok gitu misalnya ya. Oh, kalau orang-orang yang tidak merokok itu seperti apa sih mereka? Ya, baru kita turunin tuh misalnya, oh orang-orang yang tidak merokok itu kalau ngumpul tidak sama-sama orang merokok. Kalau ngumpul tidak di smoking area. Kalau ngumpul mereka lebih banyak ngobrol ketimbang ngerokok. Atau mungkin ada habit kayak misalnya mereka punya bawa permen karet kemana-mana. Hal-hal seperti yang kita turunkan dan kebiasaan-kebiasaan itu yang kemudian kita lakukan. Yes. Begitu pula juga kalau misalnya, oh gue tahun ini pingin hidup lebih sehat. Terus kemudian kita bikin nih identitas. Orang sehat itu kebiasaannya apa aja sih? Oh mereka tidur jam 9 malam. Oh mereka bangunnya jam 5 pagi. Oh mereka makannya begini. Oh mereka minumnya begitu. Terus kita buat itu dan kita lakukan runutan itu. Baru masuk tuh ke Atomic Habits. Gimana membuat habit-habit itu kemudian mendarah daging kepada kita. Caranya gimana? Lakukan itu selama, misalnya kita coba, kan rumusnya katanya 21 hari kita lakukan berturut-turut, maka itu akan menjadi habit. Mungkin kita pecah-pecah dulu, jangan langsung 21. 3 hari, bisa nggak kita stay di 3 hari? Bisa, lanjutin lagi 3 hari. Tiba-tiba jadi 7 hari. Tiba-tiba jadi 9 hari. Terus seperti itu. Sampai akhir lo dapat 21 hari, lo melakukan habit yang konsisten dan komitmen. Ya. Gitu ya? Make sense. I like it. Ya, jadi karena memang menentukan identitas itu penting sekali ya. Yes. Driving force terbesar di diri manusia itu adalah apa yang melekat pada identitas gitu. Jadi kalau kita kan cuma pengen ngutak-ngatik kebiasaannya aja, olahraganya, ngerokoknya, makan sehatnya, nggak gorengannya. Identitas yang melekat pada kebiasaan-kebiasaan itu apa? Orang yang hidup sehat. If you embody the identity, itu akan lebih long lasting gitu loh. Iya. Got it. Nice, menarik. Tapi kemudian, gue kepikir satu hal lagi sebenarnya. Soal detachment akan identity. Gue tuh berasa lagi ngobrol sama Bu Siska deh. Banyak banget aktivitas lu pagi ini sambil siaran. Yang bikin matcha. Sekarang lu bikin apa? Apa? Roti pakai madu. Bikin apa? Singkong. Gue berasa ngobrol sama Arya kan. Singkong goreng pakai madu. Oh, teh pakai. Bikin teh, boleh nggak gue minum teh? Boleh nggak? Boleh. Teh pakai madu tuh gue juga suka loh. Iya, aku nggak suka teh pakai gula, pakai madu. Iya boleh sayang. Kurang tidur ya, bapak badan capek ya. Aku tuh lagi nggak nyaman badannya hari ini. Nggak nyaman, sarung kali. Ya kan. Kenapa Taylor Swift cabut dari Golden Globe? Masa sih dia cabut? Enggak. Gara-gara yang kemarin kali si Jokowi itu. Gara-gara Jokowi. Mungkin I don't know. Iya, balik lagi, Bo. Tapi gini. Gue tuh kepancing sama soal ini loh. Oke, kita udah tentukan gitu ya bahwa ketika kita mau mencapai goal kita di tahun yang baru, maka nomor satu drive-nya itu harus ditentukan dari identitas dulu yang mau kita capai.
Cuma kan kita juga tahu bahwa terlalu terikat dengan sebuah identitas itu juga tidak baik. Mm-mm. Karena di situ kita kemudian akan jadi hilang diri kita yang sendiri. Mm-mm. Nah, itu gimana? Apa sorry? Gue tadi sok cantik aja di depan kamera. Gue lagi ngeliatin muka gue. Tai banget, emang sebel gue. kayak yang nyimak banget gitu. Tapi bagus nggak acting gue? Bagus nggak? Meyakinkan nggak, Nyet? Meyakinkan. Yang kayak gini-gini nih bikin rating turun kalau di TV. Meyakinkan ya? Meyakinkan ya? Iya, iya. Meyakinkan. Iya. Dengan rambut si bak samping boleh. kayak Desi Anwar gini. Apa pertanyaan lo? Pertanyaan gue mengenai masalah itu loh. Kita tuh juga butuh tidak terlalu attach dengan identitas kita. Yes. Ya kan? Betul, yes, betul. Tidak terlalu attached. Tapi memang pada dasarnya kita sepanjang kita hidup itu kita pasti melekat pada sebuah identitas web. Apa? Ibu rumah tangga, istri, dokter, pegawai, pengusaha, suami, pemabuk, pelakor, peselingkuh, ani-ani, whatever gitu. Makanya si productivity expert ini bilang, if you want to handle the productivity habit in your life, you need to ask yourself, what is your identity that you are holding into? Oke. Sebelum gue lanjutin, gue mau nyapa dulu mr.a. Dia bilang bahas apa telat masuk. Untuk yang baru aja masuk, kalau misalnya mau tahu kita lagi bahas apa, jangan lupa 1 mawar untuk kami, 1 mawar untuk kami, 1 mawar untuk kami. Langsung ada loh mawarnya. Nurut-nurut banget, kamu hebat deh. Nek, bentar, gue lanjutin dulu mr.a. Jadi kita lagi membahas soal identitas yang ternyata dikasih topi. Yang ternyata identitas ini adalah drive. the biggest driving force. The biggest driving force manusia melakukan sesuatu dalam hidupnya adalah label atau identitas. Thank you for the hat. Ya, ini menarik sih memang. Kayak maksud gue kan gini ya. Kenapa lo begitu giat di kantor adalah misalnya gini, gue pengen jadi supervisor sekarang. Gue pengen jadi manager sekarang. Gue pengen jadi director. Dan lo akan bikin set goal gitu kan ya. Stepnya apa nih untuk jadi manager? Oh, gue harus mencapai target. Oh, gue harus bisa menghandle tim gue kalau misalnya lo masih supervisor. Oh, gue harus bisa menunjukkan gue punya tanggung jawab. Nice. Nice. Cuma gue nemu deh kayaknya pertanyaan gue tadi kan soal detachment, soal nggak boleh terlalu attach sama label, sama identity. Ketika lo kemudian sudah mencapai identitas tersebut, jangan terlalu obsesi sama title identity tersebut. Iya, dan kita tuh boleh punya banyak identitas. Ya. Ngerti. Well, we can have as many identity as we want, as we can, as we are capable of. Iya. You know? Iya. And we can switch identity. Iya.